Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Terima kasih Anda masih di Rosi. Hukum timpang bagi perempuan, itulah tema yang kita bicarakan malam hari ini. Saya masih bersama Ibu Valencia. Ia adalah seorang terdakwa kasus KDRT psikis di Karawang, Jawa Barat. Kasusnya jadi sorotan publik karena jaksa penuntut umum menuntut Ibu Valencia 1 tahun penjara karena marah pada suaminya yang kerap pulang mabuk-mabukan. Tapi setelah menjadi sorotan, Kejaksaan Agung kini mengambil alih penanganan kasus ini dan memeriksa seluruh jaksa yang terlibat. Ibu Valencia, ada pembelaan dari suami Anda atau mantan suami melalui pengacaranya yang mengatakan suami Anda diusir dari rumah, ingin datang ke rumah tapi justru diusir. Kami mendapat rekaman CCTV. Saya ingin Anda ceritakan ini apa. Kita putar dulu bersama-sama Bu Valencia dan tolong ceritakan pada kami apa yang terjadi. Kelihatan tidak kelihatan. Ini diklik. Terus saat itu dia pergi dari rumah beberapa bulan pulang. Ini yang baju merah mantan suami Anda ya? Iya, mantan suami pulang marah-marah. Tuh, nunjuk-nunjuk marah-marah. Oke, berarti 2 orang yang berbaju merah itu adalah mantan suami Anda yang sekarang sedang kita lihat bersama-sama. Yang baju merah satu lagi itu adalah Ibu Valencia. Ya, itu saya sendiri. Ini datang pada tanggal bulan 10 September ya, 2019. Iya. Jadi dia datang ke situ langsung marah-marah Bu Valencia? Ya, marah-marah dan mengusir karyawan saya semuanya. Baik, berikutnya coba kita lihat. Video lagi. Ya, ini di kantor. Kita semua lagi bekerja. Ya, tiba-tiba masuk mengusir semuanya. Yang baju merah adalah mantan suami Anda? Iya, dia bilang itu itu tempat dia. Suruh sewa. Dia suruh saya pergi juga, suruh saya sewa. Artinya pada saat dia datang ke kantor Ibu dan marah-marah mengusir karyawan dan mengatakan kantor ini atau perusahaan ini adalah milik dia, banyak saksi yang bisa bercerita ya? Ya, saksi juga yang duduk yang paling depan juga ada ikut hadir di pengadilan. Ikut hadir, memberikan pembelaan, maksudnya iya, memberikan kesaksian yang meringankan Anda? Meringankan ya. Lalu ada satu lagi, coba saya ingin dengar cerita Bu Valencia. Ya Bu. Nah ini Bu Valencia, apa yang terjadi? Ini apa nih peristiwanya? Ya, dia balik, ngusir lagi. Ngusir beberapa kali, lagi duduk dia ngusir gitu. Dia bilang itu tempat dia, jadi kalau saya di sini saya harus sewa. Itu kan semua yang di sana kan kerja kan yang satu konsultan. Dan semuanya kerja jadi kebingungan, usaha terganggu Bu. Kalau dilihat meskipun di CCTV kita tidak bisa mendengar suara, tapi kita bisa melihat gerak tubuhnya. Ia memang di situ tampak memang sedang marah ya? Iya, membawa 2 orang nih, 2 orang preman. 2 orang preman? Ya, 2 orang itu orang dia. Dia jadi tujuannya datang pada saat itu ke toko Bu Valencia untuk apa? Mengusir Bu, intimidasi saya. Mengintimidasi Bu Valencia dan seluruh karyawan? Iya, suruh mereka keluar semua. Oke. Jadi bagaimana kalau argumentasi pengacara mantan suami Ibu yang mengatakan dia diusir atau justru dialah terusir dari rumah Bu Valencia? Itu maksudnya. Di BAP aja yang di BAP yang itu ya, BAP yang di perceraian, dia mengaku meninggalkan rumah sesaat untuk supaya meredakan, kan lagi berantem ya. Menenangkan diri. Ada di BAP-nya ada.
Oke, maksud saya begini Bu, jadi tidak benar bahwa Ibu mengusir ya, justru ia yang datang untuk mengintimidasi Bu Valencia dan berusaha mengusir karyawan. Iya, benar. Bu Valencia, saya ingin bicara dengan putrinya Ibu Valencia. Saya tidak akan menyebutkan namanya dan saya juga tidak akan menampilkan wajahnya sesuai dengan permintaan keluarga. Selamat malam, Mbak. Malam, Bu. Bisa ceritakan apa yang Anda alami dan apa yang Anda saksikan dari relasi kedua orang tua Anda? Kalau menurut saya sendiri dari dulu, papa kan emang suka mabuk ya, terus suka main judi, terus habis itu juga suka keluar malam-malam ketemu cewek-cewek gitu di luar. Jadi menurut saya tuh udah lumrah banget gitu mereka tiap hari, ya hampir tiap hari ya sering berantem karena hal yang sama lagi gitu. Mbak, apakah sang ayah judi, mabuk, main perempuan itu dilakukan secara terbuka? Bahkan Anda sebagai seorang anak tahu itu? Kalau yang untuk judi dan mabuk itu secara terbuka, Bu. Kalau yang bermain perempuan itu saya pertama tahu waktu saya masih SD atau SMP gitu, saya agak lupa. Cuma waktu itu saya pengen ke sekolah. Habis itu saya menemukan pakaian dalam wanita di dalam mobil. Waktu itu saya tahu papa pulang mabuk malamnya. Jadi waktu itu saya udah mulai, oh ada yang tidak beres dari papa. Bahkan pada Anda SD, SMP itu ya? Iya, kurang lebih segitu, Bu. Ya. Tadi Anda ceritakan bahwa mabuk, judi itu dilakukan secara terbuka. Jadi seluruh keluarga tahu, tidak saja ibu, tapi Anda dan adik Anda tahu persis kebiasaan ayah. Itu tahu persis, Bu. Jadi ketika ibu marah pada ayah, itu biasanya seperti apa anak-anak? Kami biasa diem aja sih, Bu, tapi kan karena berantemnya di rumah jadi kedengeran gitu. Jadi ya mereka perkataan apa aja yang diomongkan itu ya udah hafal gitu. Ibu Valencia, ibu Anda itu dituntut penjara 1 tahun karena jaksa memperlihatkan bukti-bukti justru ibu yang marah-marah pada sang suami, pada ayah Anda dan melakukan kekerasan. Sebagai seorang anak yang menyaksikan ini, saya ingin dengar apa tanggapan Anda? Menurut saya, ibu saya kalau dilaporin hanya karena marah-marah kepada bapak saya yang emang perilakunya tidak baik ya dan melenceng, menurut saya itu wajar gitu karena mama saya itu peduli terhadap papa saya dan terhadap masa depan papa saya juga. Jadi menurut saya itu wajar banget. Papa menuntut mama tuh menurut saya melawan moral banget gitu. Anda kaget nggak ketika Mama dituntut 1 tahun penjara? Sebenarnya saya kasusnya kan udah jalan 2 tahun ya Bu ya. Makin jalan itu saya mulai hilang harapan sih Bu sebenarnya kalau mau jujur. Oh ya? Karena secara kasusnya kan yang Mama dituntut bukan hanya di pengadilan ini. Tapi juga di Polsek, Polres, Polda. Jadi di situ saya udah mulai ngerasa ini udah nggak benar gitu. Apalagi saksi, saya kan sebagai saksi juga. Begitu juga dengan nenek saya yang tinggal serumah dengan kita kan. Tapi kita udah ngeluarin semua kesaksian, udah ngeluarin bukti-bukti yang valid, itu tuh tetap tidak menolong gitu istilahnya. Ya. Kasus ini sudah berjalan 2 bulan, maksud saya 2 tahun Anda sebagai saksi, Anda ngelihat sejak awal prosesnya ini sudah sangat tidak imbang, sangat timpang sekali dan Anda sudah bisa mencium gelagat ketidakadilan untuk ibu Anda yang justru jadi korban. Iya, betul Bu. Apalagi yang Anda lihat? Halo? Iya Bu. Apalagi yang Anda lihat atau apa yang Anda rasakan? Kalau yang saya lihat dan rasakan itu ya secara hukum ini tidak adil, secara kemanusiaan lebih tidak adil lagi. Jadi menurut saya kecewa iya, sakit hati iya, dan gimana ya, sedih sih Bu, lebih sedih. Emosinya lebih kebanyakan sedih. Ya, saya mendapat juga
informasi dari Komnas Perempuan, sejak kasus ibu Anda bergulir hingga ke pengadilan, keluarga mengalami depresi berat sehingga harus mendampingi pendampingan psikolog dari Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Karawang. Bisa cerita? Kalau mengenai psikolog, situasi ibu saya, mama saya itu setahu saya udah 2 kali overdosis karena obat tidur. Waktu itu kami sekeluarga sempat mengantar sampai ke IGD. Tapi mama ini overdosis karena obat tidur, waktu itu saya juga pernah temenin mama ke psikiater, dan emang psikiater itu yang menyarankan untuk minum obat tidur karena terlalu banyak tekanan psikisnya. Tapi karena biasanya kalau misalnya panggilan itu bisa datang, kadang tuh mereka bisa manggil di hari yang sama dari Polsek, Polres, dan Polda. Jadi saya mengerti banget kalau mama itu sangat depresi. Terlebih karena papa terus menuntutnya itu nggak berhenti gitu. Mhm. Ya, Ibu Valencia, salah satu fakta lampiran yang dirilis oleh Komnas Perempuan, tekanan-tekanan tidak saja dari sang suami, tapi dampak dari kekerasan dan proses hukum membuat Anda mengalami depresi dan pernah mencoba, bunuh diri. Betul, Bu Valencia? Karena merasa nggak kuat lagi, Bu. Maaf, Ibu Valencia, bisa diulang? Saya kurang mendengar. Iya, Bu, karena merasa nggak kuat lagi. Tekanannya udah benar-benar dahsyat, Bu. Nah, sekali minta ampun sama mama. Sujud bilang sama mama, benar-benar nggak sanggup. Tapi pikir 2 anak harus gimana, siapa yang jaga. Tanggung jawab besar. Tapi di satu sisi tekanan, beberapa tempat bentar-bentar dapat surat panggilan. Kita awam, Bu, awam hukum. Ya, Ibu, saya ikut bisa merasakan dan ikut berbela rasa dengan apa yang Ibu rasakan. Dampak dari proses hukum ini yang cukup menghantam psikis Ibu Valencia. Apa sama seperti sang putri, Ibu juga sudah mencium adanya kejanggalan, ketidakadilan, ketimpangan hukum yang Bu Valencia rasakan? Sayang sekali Oke, saya rasa sambungan sedikit terputus pada Bu Valencia. Tidak apa, kita tunggu. Atau ke Pak Iwan dulu. Pak Iwan, bisa mendengar saya? Mbak Rosi. Ya, Pak Iwan, tadi kita sudah mendengar bagaimana kesaksian dari Bu Valencia dan putrinya tentang kejanggalan-kejanggalan. Voice note yang tidak diperdengarkan di persidangan, tapi hanya transkrip dan kemudian diputar balikan. Sebagai pengacara, Anda juga melihat itu kejanggalan, tapi pertanyaan saya, mengapa Anda tidak mengajukan keberatan pada saat itu dihadapkan di persidangan? Oke, Mbak Rosi. Ketika penanganan perkara ini kami menandatangani kuasa sekitar tanggal 11 Agustus, gitu kan? 11 Agustus kemarin? Iya, karena perkara baru ini jadi ya? Baru, saya tidak menangani dari awal. Oke. Sehingga soal bukti-bukti di persidangan bukan Anda waktu itu pengacaranya? Bukan, jadi ketika pendampingan di Polda gitu, bukan saya yang dampingi, saya itu pendampingan ketika perkara ini sudah mau masuk persidangan, gitu. Ketika persidangan awal lancar dari dakwaan, gitu kan, terus saksi-saksi, memang betul pada saat untuk voice note ini jaksa tidak bisa menunjukkan bukti untuk memutarkan ini. Wah, majelis hakim pun sudah telah meminta, bisa nggak ini diputar? Tapi sampai tidak terjadi itu untuk diputar. Seperti itu. Terus kejanggalannya lagi ketika saksi-saksi. Dari saksi ahli fisikis pun yang dari Polda Jabar tidak bisa dihadirkan. Kalau menurut jaksa katanya
bahwa saksi tersebut sibuk tidak bisa untuk menghadiri menjadi saksi di persidangan. Ini saksi-saksi yang meringankan klien Anda ya? Ya, keterangan saksi yang polisi dari ini Polda Jabar. Jadi kami kan tidak bisa untuk mensinkronisasi keterangan saksi tersebut kan, gitu. Jadi keterangan ini hanya sebelah pihak. Oke, hanya tertulis saja sehingga Anda tidak bisa bertanya pada saksi yang dari Polda. Betul. Ya, saya tapi ingin mengklarifikasi dulu. Tapi pada saat Anda mendampingi klien Anda di persidangan soal voice note yang hanya transkrip itu diminta juga oleh majelis hakim tapi tidak disediakan oleh jaksa penuntut umum. Betul, betul. Lalu kemudian juga saksi-saksi hanya keterangan tertulis dan tidak dihadapkan di persidangan. Betul. Dan semua itu merugikan klien Anda. Ya, betul. Dan begitupun ketika mau berlanjut ke tuntutan, ini ditunda sampai 4 kali. Dengan alasan bahwa tetap rentut belum turun dari Kejati. Ya, ini yang juga menjadi penjelasan dari Humas Kejaksaan Agung yang dilihat dari kejanggalannya adalah ada penundaan sampai 4 kali ya. Kalau menurut Anda apa yang terjadi? Menurut kita kan hanya menerima keterangan dari jaksa bahwa rentut belum turun dari Kejati. Kalau kita kan biasanya kalau kita penanganan perkara yang dari Kejati ini paling 2 minggu udah turun itu. Nah, ini sampai 4 kali belum turun-turun seperti itu. Sebagai seorang pengacara yang sudah malang melintang, menurut Anda apa yang terjadi di belakang itu? Saya juga aneh, ini kok seperti ini gitu. Ini kan bacaman canggih gitu kan. Tinggal koordinasi yang baik aja seperti itu. Baik. Komnas Perempuan sudah pernah meminta agar kasus Ibu Valencia dihentikan. Apa yang salah dari penanganan kasus ini? Saya kembali bersama Komisioner Komnas Perempuan.